Oke, halo semuanya. Jadi kali ini saya akan memberikan teman-teman semua cara bagaimana kita melihat stock screener ataupun cara memilih saham berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Jadi saya kali ini akan membuka Indo Premier, teman-teman. Salah satu broker yang saya gunakan. Kita masuk ke stock screener ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan stock screener di sini ya, oke, di sini. Jadi kita bisa memilih itu fundamentalnya. Kita punya kriteria, misalnya punya market cap lebih dari 1 triliun ataupun actual PBV-nya kurang dari 1. Kemudian annual net profitnya kita ingin misalnya 100 miliar, ya kan? Ataupun secara teknikal MA, kemudian RSI, apapun kita bisa menggunakan di sini karena ini adalah sangat membantu kita dalam memilih saham yang kita inginkan. Jadi di sini teman-teman, saya misalnya ngasih contoh di saham, misalnya di indeks Jakarta Islamic Index, untuk saham syariah kita cari ya. Jadi di sini kita kan nyari market cap-nya yang lebih dari 1 triliun dan juga annual net profit-nya lebih dari 100 miliar dan juga actual PBV-nya itu kurang dari 1. Maka saya cari terdapat 7 saham yang sesuai dengan kriteria saya, ya kan? Dan juga kita bisa adjust. Saya perbesar dulu. Nah, teman-teman bisa adjust. Di sini market cap siapa yang paling besar, seperti Indofood, ya. Kemudian Adaro, NKP, Bekas, MNCN, PTPP. Jadi di sini kita bisa tahu nih sebenarnya 7 saham ini yang mempunyai market cap yang besar dan juga actual PBV-nya. Mana actual PBV? Nah, ini PBV-nya masih di bawah 1. Jadi dari sini secara fundamental teman-teman bisa lihat bahwasanya saham ini masih di bawah nilai wajarnya, atau kita bisa bilang undervalue ya, di bawah nilai buku dari saham itu sendiri, seperti BBV, PTPP, Wika, Bekas. Ini secara fundamental masih mempunyai peluang untuk mengalami kenaikan. Oke. Nah, setelah kita tahu PTPP ataupun dan lainnya, kita cari market cap yang paling besar terlebih dahulu, misalnya Indofood, ya kan? Ini bukan Indofood ya, ini NDV. Ya, oh ya, Indofood, sorry. Nah, setelah kita lihat Indofood misalnya atau INKP, coba INKP kita lihat dulu nih sebelum kita masuk ke teknikalnya. Jadi gunanya fundamental dan teknikal digabungkan adalah untuk itu kita melihat fundamentalnya terlebih dahulu. Kita lihat nih fundamental INKP, kita lihat secara annual, secara tahunan. Ini kita bisa tahu market cap-nya ketika 2016 5 triliun dan sekarang menjadi 57 triliun, kenaikan yang luar biasa. Cash-nya selalu naik setiap tahunnya, asetnya juga bertumbuh, teman-teman, ya kan? Yang penting itu total equity. Jadi kalau secara basic ya, equity itu adalah aset dikurangi dengan utang. Jadi ekuitas dari perusahaan ini adalah sangat sehat. Yang kedua adalah dia untung atau enggak. Kita lihat dari net profitnya, dia untung nih, tiap tahunnya tidak ada yang minus, malah bertumbuh, kecuali di tahun 2020 kan kita tahu sendiri adalah COVID, jadi sangat terganggu.
perekonomian di Indonesia secara makro ya. Jadi ini NKP mengalami ya masih profit lah dibandingin perusahaan lain, dan juga earning per share dan juga ROE-nya ini kita lihat selalu di atas 5% ya dari tahun ke tahun. Dan juga PBV-nya ini masih di bawah 1. Jadi ada kemungkinan kita bisa membeli saham NKP ini karena fundamentalnya bagus, dan kita lihat DER-nya masih di bawah 1 juga. Lanjut kita lihat ke teknikal. Dimana sih waktu yang pas untuk kita membeli ya kan? Ya, itu dengan teknikal. Teman, kita bisa lihat nih, misalnya lagi turun loh, setelah dia kenaikan COVID di sini naik, lihat tuh. Oke. Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci, dia udah tembus 0,618. Sebenarnya ini adalah tren naik atau turun sih, gitu ya. Kita bisa lihat dia sebenarnya terjadi kenaikan masif di tahun 2017, kemudian dia break ya kan, resistennya, kemudian dia turun secara drastis, kemudian dia membentuk resisten baru yang tidak bisa melebihi dari resisten sebelumnya. Jadi ini cukup diperhatikan teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, ini resisten yang belum ditembus. Jadi sekarang nih NKP lagi di masa bearish. Kalau kita ambil dari sini ke sini dia masih bearish. Nah, tetapi teman-teman perlu perhatikan ya kan, karena banyak support yang sudah tertembus. Misalnya ketika dia ini break ya, ini di break resisten, kemudian dia up. Ketika dia balik ke sini, dia tidak mampu menahan support yang di sini. Ini ada 2 support malahan. Nih, satu garis di break begitu aja. Jadi support berikutnya ya kan, pada saham NKP ini bisa jadi dia akan ke sini ya. Ini ada base di sini teman-teman, base, dan juga ada support yang ada di sini. Jadi ini adalah base terkuat. Apabila ini tertembus, maka otomatis dia akan menuju ke resisten support yang ada di sini. Nah, saya tidak menyarankan beli sekarang karena ini belum terjadi tanda-tanda candle pembalikan arah maupun reversal pattern juga belum terbentuk. Jadi kalau seperti ini kan secara fundamental tadi bagus, PBV-nya di bawah 1, tapi secara teknikal mengatakan bahwasanya ini belum saatnya untuk membeli. Kita bisa membeli di area ini ya kan, ataupun di area ini. Tapi apabila ini tertembus, maka dia akan break lanjut ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah kita melihat fundamental, sebenarnya saham ini adalah saham yang bagus. Ini kita mencari nih di mana harga untuk membelinya, gitu ya teman-teman. Jadi ya kita hanya bisa menunggu aja. Di sini juga ada support kuat, dan di sini juga ada base. Jadi kita bisa menunggu di sini ya. Dalam video ini saya akan menulis ini area beli. Jadi ketika nanti di video berikutnya kita bisa mengecek apakah dia akan terpantul di area ini atau dia akan tertembus. Karena secara internal Fibonacci juga area 606.18 ini dia masih abu-abu ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa menunggu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.